Setelah kita rancang contoh kasus 1, rangkaian detektor direct biner menggunakan model Mealy. Di contoh kedua ini kita akan rancang rangkaian detektor direct biner tersebut dengan rangkaian Moore, di mana password yang digunakan masih sama, yaitu 1001. Flip-flop yang digunakan berbeda, yaitu flip-flop T, SLD, dan flip-flop D. Kemudian masih menggunakan overlapping sequence. Di bawah ini tabel operasi flip-flop T. Jadi kalau flip-flop T itu kalau T-nya 0, maka next state-nya tetap atau hold. Kalau T-nya 1, next state-nya toggle. Flip-flop SLD, kalau inputnya 0, next-nya 1. Kalau inputnya 1, next-nya 0. Flip-flop D, kalau inputnya 0, next-nya 0. Inputnya 1, next-nya 1. Nah, kita lanjut ke tahap 1, yaitu membuat state diagram. Di sini, karena menggunakan Moore, maka jumlah state-nya ada 5, yaitu jumlah bit password-nya ditambah 1. Di sini, nama state-nya S0, S1, S2, S3, S4. Kemudian encoding-nya atau binernya, itu ada 3, karena jumlah state-nya ada 5. Jadi, nggak cukup hanya dengan 2 bit. Password yang diharapkan adalah 1001. Dimulai dari titik awal, start, kemudian harapannya bit 1. Kalau menerima bit 1, maka dia berpindah dari S0 ke S1. Kalau menerima bit 0, maka belum maju kemana-mana, masih berada di S0, karena harapannya bit 1, tapi yang masuk bit 0, jadi dia tidak maju. Dia masih di sini, kalau yang terima bit 0. Kalau bit 1 tadi maju ke S1. Dari S1, itu harapannya adalah bit 0, jadi kalau dari S1 nerima 0, dia maju ke S2. Tapi kalau yang masuk bit 1, maka seolah-olah bit yang masuk itu adalah 1, 1. Nah, ini tidak membentuk pola yang diharapkan. Kalau terjadi seperti itu, kita lihat dari ujung kanan, mana bit yang bisa kepakai, atau yang sesuai dengan pola. Nah, di sini hanya bit yang terakhir, yaitu 1. Sehingga kalau menerima bit 1 dari S1, dia masih tetap di S1. Di sini, sama dengan statusnya kalau baru menerima bit pertama. Kemudian dari S1, kalau menerima bit 0 tadi sudah maju ke S2. Dari S2, kalau menerima bit 0, dia maju ke S3. Ini semakin sesuai dengan yang diharapkan, ya. 1, 0, 0. Tapi kalau dari S2 yang masuk bit 1, jadinya adalah bit ketiga 1, ya. Jadi 1, 0, 1. Nah, ini juga tidak sesuai dengan pola yang diharapkan. Kalau tidak sesuai, kita lihat dari ujung kanan mana bit yang bisa digunakan untuk membentuk pola. Ternyata hanya bit paling kanan. 2 bit sebelumnya dibuang. Jadi di sini sama dengan menerima bit 1 saja. Nah, kalau menerima bit 1 saja, itu ada di state mana? Nah, ini dari S2, dia akan menerima bit 1, turun ke S1. Karena S1 ini statusnya sama kalau baru menerima sebuah bit 1. Oke, tadi sudah sampai S3. Nah, dari S3, kalau menerima bit 1, berarti bit yang masuk adalah 1, 0, 0, 1. Nah, ini sudah sesuai pola. Maka output Z ini sama dengan 1. Tapi kalau dari saat S3 itu menerima bit 0, jadi bitnya bit keempat 0, ya. Kita tulis di sini 1. 1, 0,
1, 0, 0. Nah, bit keempat juga 0. Maka ini nggak sesuai pola. Tadi pola yang diharapkan kan 1, 0, 0, 1. Ternyata tidak sesuai yang diharapkan bit 4-nya. Terus kemana larinya? Atau ke state mana? Seharusnya bit keempat itu bit 1 ya, bukan bit 0. Nah, karena yang masuk bit 0, maka tidak sepola dicek apakah ada yang bit bisa dipakai dari ujung kanan ya. Ternyata bit ujung kanan ini nggak bisa. Berarti semuanya dibuang. Jadi seolah-olah ya belum menerima bit yang sesuai pola. Jadi dari S3 ini akan turun kembali ke S0. Kalau yang masuk 1, 0, 0, 0. Nah, oke, tadi sudah sampai S4. Kalau dari S4, kemudian kalau saya S4 itu berarti sudah 1, 0, 0, 1. Nah, ini dua kemungkinan kan, bisa 0, bisa 1 berikutnya. Oke, yang pertama kalau yang masuk bit 0. Kemana larinya? Karena ini overlapping modelnya, maka kita lihat apakah ada pola bit dari ujung kanan ya yang bisa dipakai sesuai dengan pola. Nah, di sini 0, kemudian berikutnya atau sebelumnya 1. Jadi ada state 1, 0. Nah, 1, 0 itu setara dengan state di mana? 1, 0 berarti kalau dari S0 dapat 1 tadi adalah ke S1. Kalau dapat 0 ke S2. Berarti kalau dari S4 ini menerima bit 0, dia akan turun ke S2. Nah, ini udah dengan konsep overlapping ya. Jadi 2 bit ini kepake ini ya. 1 dan 0 kepake. Kalau yang masuk bit 1, berarti deretannya adalah 1, 1 yang terakhir ya. 1, 1. Ini nggak sesuai pola. Jadi yang ini udah nggak bisa dipakai. Yang kepake hanya bit 1 yang terakhir ini. Nah, itu akan lari ke state yang kira-kira sama dengan kalau baru menerima bit 1. Kemana itu? Yaitu ke S1. Nah, ini state diagramnya jadinya seperti ini. Ingat, ini syarat yang harus benar agar bisa mengerjakan langkah berikutnya. Kalau syarat ini salah, berikutnya juga akan salah. Langkah kedua adalah dari state diagram itu dipindahkan, ini state diagram pindahkan ke tabel. Caranya sama dengan di contoh kasus 1. Reference state, di sini ada 3 bit, 000, 001, 011, 010, 110, sesuai dengan yang di sini. Kemudian masing-masing state dapat kemungkinan input 2, 0 dan 1 X-nya. Kemudian next state ini kita tinggal mengisi sesuai dengan state diagram. Kemudian outputnya taruh sini ya. Ini ada 1 outputnya, terjadi ketika state-nya 010 dapat input X1. State-nya 010 ya, ini dapat input X1, maka di sini Z-nya 1. Nah, kalau dari state diagram sudah dipindahkan, isinya ke tabel transisi, kita tinggal memikirkan untuk kolom flip-flop. Yang pertama adalah flip-flop yang paling kiri disebut ada A ya, tadi pakai T ya, flip-flop TA. Maka yang kita lihat kolom yang GTA plus dan GTA. Di flip-flop T tadi, kalau next state-nya
tetap, berarti nilai T-nya adalah 0, kalau berubah nilai T-nya 1. Oke, kita lihat ini yang pertama, sebelumnya 0, next-nya 0, nah, tetap berarti T-nya 0. Bawahnya 0, 0, T-nya 0, terus bawahnya 0, 0, T-nya 0, bawahnya lagi 0, next-nya 0, T-nya 0 lagi, bawahnya 0, next-nya 0, T-nya masih 0, kemudian sebelumnya 0, berikutnya 0, T-nya 0, sebelumnya 0, next-nya 0, T-nya juga 0. Nah, di sini bawahnya beda nih. Sebelumnya 0 jadi 1, maka T-nya 1. Dua baris yang berikutnya juga ya, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Nah, ini jadinya kolom T sudah kita isi. Selanjutnya yang SLD. Kalau SLD tadi di tabel operasinya itu kan kebalikan ya. Kalau inputnya 0, next-nya 1. Kalau inputnya 1, next-nya 0. Jadi, next state ya, itu kebalikan dari input. Jadi untuk ngisi nilai kolom SLD flip-flop yang B ya, itu adalah kebalikan dari next state-nya. Jadi kita lihat di kolom next state-nya, yang ini B ya, ini next state-nya. Kita cukup lihat yang ini. Kemudian di kolom SLD ini, yang flip-flop SLD, ini kebalikan dari yang KTB ini. Jadi 11 jadi 00 jadi 11, 10 jadi 01, 10 jadi 01, 01 jadi 10, 10 jadi 01. Sangat mudah. Tinggal membalik isinya. Kemudian yang terakhir yang C. Yang C itu pakai D. Tabel operasi flip D itu lebih mudah lagi. Next state-nya sama dengan input. Atau kalau dibalik berarti input sama dengan next state. Nah, berarti next state-nya itu yang ini, ITC. Ini tinggal dikopas saja ke yang kolom D. Ya, sama isinya. Nah, dengan demikian, tabel transisi sudah kita isi dengan lengkap. Tahap berikutnya adalah kita perlu menuliskan fungsi untuk TA, SLDB, DC, dan Z. Di sini hanya 4 fungsi. Lalu di contoh 1, itu ada 5 fungsi. Karena ada 2 flip-flop, dua-duanya menggunakan flip-flop JK. Setiap flip-flop JK ada 2 input. 2 input menghasilkan 2 fungsi. Nah, di sini flip-flopnya 3, tetapi inputnya masing-masing hanya 1. Jadi, walaupun flip-flopnya 3, fungsi yang perlu kita definisikan ini hanya 4. Nah, untuk mempermudah mendapatkan fungsi sederhana, kita gunakan keymap dan metode MEV. Nah, kita lihat lagi di tabel transisi. Sekarang variabelnya adalah ini ya. ITA, DB, ITC, dan X. Jadi 4 variabel. Kalau tanpa MEV ini ada 16 kotak. Nah, dengan MEV jadi 8 kotak seperti ini. Yang di luar variabel GTA, GTB, GTC, kemudian X-nya dimasukkan. Nah, kita lihat di sini ada don't care. Padahal di tabel transisi kita nggak lihat adanya don't care. Dari mana don't care tadi muncul? Nah, perhatikan di sini bahwa encodingnya itu 3 bit. Dengan 3 bit, itu sebenarnya bisa ada 8 kemungkinan. Dari 000, 001 hingga 111. Namun, di contoh kasus 2 ini, hanya 5 kemungkinan, 5 nilai yang kita pakai. Tidak semuanya. Sehingga, ada kombinasi bit yang tidak dipakai di contoh kasus 2 ini. Yaitu, untuk bit 100, ini kita hapus dulu ya.
Nih, 100, kemudian 101 dan 111. Ini nggak dipakai di contoh 2 ini. Tetapi untuk Gmap kan tetap harus ada state itu. Makanya state tadi diisi dengan don't care. Itu asal usul ada don't care di sini. Nah, justru dengan adanya don't care kita bisa membuat fungsi menjadi lebih sederhana. Jadi di 010 nilainya X, di 110 nilainya 1. Ini adalah sesuai dengan kolom yang TA ini. Kita lihat ini ya, ini yang nilainya 1, kemudian yang X tadi dari sini. 1, kita lihat X-nya 1, ya berarti isi Gmap-nya di state 0. Di nomor 010 ini nilainya X, kemudian di 110 1. Nah, don't care tadi bisa dimanfaatkan sehingga ada pengelompokan seperti ini. Nah, fungsinya adalah jadinya GTA plus X GTB GTC accent. Itu yang TA. Kemudian untuk yang SLD kita lihat ini sama, yang lainnya beda ya. Berarti yang ini adalah X, yang ini X, ini X aksen, ini X. Ya, jadi kita cukup fokus melihat yang ada satunya. Misalnya ini satu ini, nilai X-nya apa? Nah, nilai X-nya 1. Berarti ini nanti di Gmap-nya diisikan X. Kemudian yang ini misalnya satu ini nilai X-nya 0, berarti X aksen. Sehingga isinya di Gmap SLDB ini menjadi seperti ini. Cukup beragam. Ini ada 1, ada X, 2 di sini, kemudian ada X aksen, ada X lagi di sini. Sisanya don't care. Nah, di sini don't care kita manfaatkan untuk menemani X sehingga menjadi 4 anggota di sini. Dan X yang bawah ini juga ditemani dengan don't care. Kemudian X yang X aksen yang atas ini dicarikan teman dengan yang 1 di sini. Jadi ini 1 plus X aksen ya, sehingga X aksennya tidak sendiri. Kemudian 1 di sini tidak hilang, maka dicarikan teman dengan yang di bawahnya. Ini don't care kan bisa dimunculkan 1 juga. Sehingga menjadi seperti ini. Sehingga fungsi akhirnya ini cukup panjang ya. Sudah disederhanakan tetapi masih cukup panjang. Ya ini ketika nanti menggambarnya agak panjang aja ya. Kemudian yang DC kita lihat di tabel transisi ini. Yang berbeda di sini ada 1, kita lihat X-nya 1, berarti ini nanti isinya adalah X aksen. Yang ini sama, yang ini juga bukan X aksen ya, X-nya 1 berarti X ini nilainya. Kita hapus dulu. Ini nanti X, karena di sini X-nya 1. Ini bukan ini sama, nah ini yang bawah ini juga X, yang ini sama. Jadi ada 2 buah X ya. Nah, jadinya yang ini 2 buah X dan ada 1, 2 buah. Pengelompokannya yang 1 bawah itu kita carikan teman dengan don't care di sini, jadi 4 anggotanya. Kemudian X yang kiri ini kita carikan teman dengan 1 ini plus X, dengan don't care bawah juga jadi X. Kemudian X yang kanan ini 4 juga. Yang 1 dari 1 ini dimunculkan X-nya dan don't care yang bawah. Sehingga masih ada 1 lagi ya. 1 ini tidak hilang. Jadi dicarikan teman dengan bawahnya. Sehingga fungsi akhirnya menjadi seperti ini.
ya lumayan cukup panjang. Dan terakhir adalah untuk output Z. Ini sama dengan, kita lihat di ini kolomnya ya. Satu di sini. Nah, perhatikan di sini kita diminta menggunakan model more, maka kita tidak melihat nilai X-nya berapa. Karena more tidak dipengaruhi oleh input, sehingga di map-nya di sini nggak muncul X. Jadi yang ada hanya GTA, GTP, GTC, sehingga fungsi untuk outputnya juga menjadi lebih sederhana. Ini tahap 3. Tahap terakhir, tahap 4 adalah gambar rangkaian. Nah, ini rangkaiannya ya. Tadi yang SLDB ini fungsinya cukup panjang. Yang DC juga agak panjang, sehingga gambarnya juga menjadi lebih kompleks dibanding yang TA. Kemudian ini outputnya sederhana ya, hanya N saja di sini. GTA, aksen, GTB, GTC, aksen. Inilah hasil rangkaian dari detektor deret biner. Masih inputnya 1001, ini passwordnya. Kalau yang masuk ini, maka Z-nya ini akan berubah menjadi 1. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.